Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di situ Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini menampilkan dinamika iman seorang perempuan janda yang sudah lanjut usia. Dinamika iman itu yakni ia senantiasa hidup dalam lingkaran bait Allah, mempunyai relasi dengan Allah, dan pada akhirnya hatinya peka akan suara dan kehadiran Tuhan. Kepekaan janda tua itu menjadi tanda yang jelas bahwa ada kaitan erat antara kehidupan rohani yang mendalam dengan kepekaan akan suara Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai seorang janda berarti ia kehilangan banyak hal. Bahkan bisa dikatakan sebenarnya ia kehilangan hidupnya. Segala sesuatu bertumpu pada suami, termasuk juga penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Seorang janda di dalam masyarakat tidak mendapat hak tunjangan hidup. Maka dalam beberapa kesempatan penginjil mengangkat kisah tentang seorang janda, seorang istri yang tidak siap ketika ditinggal suaminya. Tentu hidupnya akan menjadi semakin buruk. Tidak ada penghasilan, tidak ada biaya untuk hidup. Ketika bekerja pun ia tidak bisa mengharapkan banyak hal dari hasil kerjanya. Pertanyaannya untuk kita, apakah seorang yang demikian masih mempunyai pengharapan untuk hidup tanpa menistakan diri?
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus menjadi jawaban atas pertanyaan dan pergulatan yang demikian. Kehadiran bayi Yesus menumbuhkan harapan, pembebasan, dan keselamatan. Apa yang selama ini ia perjuangkan dan ia imani mendapat kepenuhannya dengan datangnya seorang bayi mungil dalam pelukan sang ibu. Penantian yang tidak sebentar akhirnya membuahkan sukacita yang mendalam pada waktunya. Kehadiran bayi Yesus membawa pembebasan, mengangkat orang-orang yang lemah dan hina menjadi yang berharga, menumbuhkan pengharapan akan adanya masa depan keselamatan. Penderitaan bukan akhir segalanya. Seberapa besar daya tahan kita untuk menghadapi banyak kesulitan dalam hidup kita? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesaksian Hana pada hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus datang untuk semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang besar maupun yang kecil. Kehadiran bayi Yesus yang menyapa Hana juga mengingatkan kepada kita untuk berani memberi perhatian kepada mereka yang berada dalam kekurangan. Bantuan yang tulus akan mengangkat harapan bagi orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Ya Tuhan, Engkau datang dan menyapa Hana dalam kesederhanaannya. Ajarilah kami untuk senantiasa mempersembahkan dan menyatukan hidup kami setiap hari dalam nama-Mu. Semoga dengan demikian kami semakin peka dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari lewat perjumpaan kami dengan sesama kami. Sebab Engkaulah sumber harapan dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan
dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.